Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh annahu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik teman-teman semuanya, mohon maaf agak telat. Baik, langsung aja kita baca surah Al-Fatihah ala hadini wa kullini atau salat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharain amin. Ayat yang ke-49 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um min rabbikum 'adzim. Wa idh al-wawu harfu 'atfin ya, mabniun 'alal fathi. Dia huruf 'athaf, dia mabni fathah. Wa idh adalah dzarfun ya, dzarfun liz-zamani al-madi. Dzaraf di sini adalah dzaraf zaman ya, keterangan waktu yang mana zamannya adalah zaman yang madi. Jadi wa idh najjaynakum ya, dan ingatlah wahai Bani Israel ya, sesungguhnya kami telah menyelamatkan kalian. Di sini berarti telah ya, zamannya adalah zaman madi. Di zaman al-madi, yang mana mabniun ala sukuni, dia mabni sukun fi mahalli nasbin, dalam i'rab menempati i'rab nasab, ma'tufun ala nikmati, yang mana wa id najainakum di sini ya diatofkan pada lafal apa? Nikmati. Jadi ketika Allah ya, menghitopi Bani Israel ya Bani Israila ya, di situ perintahnya yang pertama apa? Uzkuru ya, uzkuru nikmati. Uzkuru nikmati. Lalu di sini diatofkan pada situ ya, pada lafal nikmati. Fi ayati al-karimati as-sabiati wal arba'ina, diatofkan pada ayat 47 ya. Nah, di 47. Wa takdiru, takdirnya apa? Uzkuru dan idnajainakum. Ingatlah ya, ingatlah nikmatku dan ingatlah ya, ketika kami telah menyelamatkan kalian. Ai aslafakum ya, menyelamatkan nenek moyang kalian. Dari apa? Dari siksaan Fir'aun ya, Fir'aun dan juga bala tentaranya. Najainakum ya, najainakum di sini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi yang mana mabni ala sukun, dia mabni sukun. Kenapa mabni sukun? Litisalihi bi dhamirin min dhamairi arafi al-mutaharikati. Karena najja di sini menjadi mabni sukun bertemu dengan na ya, bertemu dengan dhamir rafa mutaharika. Maka menjadi mabni apa? Sukun. Wana adalah dhamirun mutasilun, dhamir mutasil. Yang mana mabni ala sukun, dia mabni sukun. Fi mahalli raf'in, dalam i'rab menempati posisi i'rab rafa sebagai apa? Fa'ilun, sebagai fa'ilna najja. Najja, nanya adalah fa'ilnya. Lalu wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah ya fi'il fa'il, maksudnya najja dan na, fi mahalli jarin ya, dalam i'rab menempati posisi i'rab jar sebagai apa? Bi idzafati id ilaiha. Diidzafahkan id ya, jadi idnya sebagai mudhaf. Jadi najaina ya, jumlah fi'liyah ini sebagai apa? Mudhaf ilaihnya dia. Lalu najainakum ya, kumnya adalah dhamirun mutasilun, yang dhamir yang mutasil. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun fi mahalli nasbin, dalam i'rab menempati posisi i'rab nasab
sebagai apa? Maf'ulun bihi, sebagai objek dari najah. Najaina, kami telah menyelamatkan kum kalian, sebagai objeknya. Min harfu jarin mabniun ala sukuni, dia mabni sukun, ya, huruf jar mabni sukun. Ali kemarin sudah ini ya, sudah dijelaskan ya, bahwa Ali itu aslinya ahli gitu ya. Min Ali ay min ahli. Ali adalah ismun majrurun bimin, ya, isim yang dijarkan dengan huruf jar apa? Min. Wa alamatu jarhi, tanda dia jar adalah al kasratu, memakai harokat kasrah. Wal jaru wal majruru, jar majrur di sini maksudnya min dan Ali muta'alliqun bil fi'li fi najaina. Terkait pada lafal apa? Najainakum, ya. Najainakum min Ali. Kami telah menyelamatkan kalian, ya, dari apa? Min Ali Fir'aun. Min Ali Fir'aun maksudnya apa? Dari Fir'aun dan juga antek-anteknya, ya, bala tentaranya, sekutunya. Nah, itu. Lalu wa Ali, dan lafal Ali ini sebagai apa? Selain majrur bimin, dia sebagai mudhofun, ya, sebagai mudhof. Nah, ini kemarin ta'liknya sudah kita baca ya. Ta'liknya Ali, ya. Ali dari ahli gitu ya. Sudah kita baca. Lalu Fir'auna. Ali Fir'auna. Berarti Ali mudhof, Fir'auna adalah mudhofun ilaihi. Sebagai mudhof ilaihnya A. Yang mana majrurun, i'rabnya pasti majrur karena mudhof ilaih. Wa alamatu jarhi, tanda dia majrur adalah al-fathatu, memakai harokat fathah. Kenapa tidak memakai kasroh atau kasroten gitu? Li annahu mamnu'un minas sarfi, karena Fir'aun ini termasuk isim ghairu munsharif atau isim mamnu' minas sarfi, tidak boleh ditanwin. Dan ketika dia majrur, tandanya harus apa? Fathah. Ilatnya apa? Ya, ilatnya apa? Fir'aun ini termasuk isim ghairu munsharif. Ada dua. Yang pertama adalah lil alamiyati, karena Fir'aun adalah berupa nama orang di sini. Wal ajamati, dan dia nama ajam gitu, non Arab. Ta'liknya kemarin juga sudah kita baca ya. Kita lanjut lagi. Yasumunakum, yasumuna. Yasumuna adalah fi'il mudhari'in, fi'il mudhari' yang mana marfu'un i'rabnya rafa. Wa alamatu rafihi thubutun nuni, yang mana tanda dia rafa adalah nunnya masih ada. Li'annahu minal af'ali al-khamsati, karena yasumunakum, yasumuna di sini adalah af'al khamsah. Wawul jama'ati, wawu jamaknya di situ sebagai apa? Dhamirun mutasilun, sebagai dhamir yang mutasil. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun, ya. Fi mahali raf'in, dalam i'rab menempati posisi i'rab rafa, sebagai apa? Fa'ilun, fa'ilnya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah, ya, kalimat fi'il fa'il, ya, yasumuna. Fi mahali nasbin, ya, dalam i'rab menempati posisi i'rab nasab, sebagai apa? Halun, sebagai keterangan keadaan, ya. Wa sahibul hali, yang mana hal itu harus punya sahibul hal, yang dijelaskan keadaannya itu siapa gitu. Wa sahibul hali adalah alu Fir'aun. Jadi alu Fir'aun maksudnya Fir'aun dan bala tentaranya itu, ya, yasumunakum, ya, menimpakan kepada diri kalian gitu. Dalam keadaan menimpakan, ya, kepada diri kalian apa? Su'al azabi gitu ya. Berarti yasumunakum, dia ini jumlah, ya. Jumlahnya jumlah fi'liyah, tetapi posisi i'rabnya dia sebagai apa? Sebagai hal. Makanya fi mahali nasbin. Wakum adalah dhamirun mutasilun, ya. Yasumunakum di situ sebagai dhamir mutasil yang mana mabniun ala sukuni, dia mabni sukun fi mahali nasbin, ya. Menempati i'rab nasab, ya. Nasabnya karena apa? Sebagai maf'ulun bihi awalun, ya, sebagai objek yang pertama, ya. Bagi apa? Bagi lafal yasumun, ya. Yasumun, kumnya adalah maf'ul bih yang pertama. Lalu su'a adalah maf'ulun bihi tsanin, ya. Ini objeknya yang kedua gitu. Menimpakan kepada kalian, menimpakan apa? Su'al azabi, adab yang paling berat, yang dahsyat, yang hebat, gitu. Yang paling ngeri gitu.
Berarti su' adalah sebagai maf'ulun bihi tsani. Mansubun i'rabnya pasti nasab juga gitu. Wa alamatun nasbihi tanda dia nasab adalah al-fathatu memakai harokat fathah. Wa huwa mudhafun. Selain su' di sini sebagai maf'ul bihi tsanin, dia sebagai mudhafun ya, sebagai mudhaf ilaih, sebagai mudhaf. Karena al-adzabi sebagai mudhafun ilaihi, sebagai mudhaf ilaihnya su'. Majrurun i'rabnya wajib jar ya. Wa alamatu jarihi tanda dia jar al-kasratu memakai harokat apa? Kasrah. Soal adzabi. Yudzabbihuna. Yudzabbihuna fi'lu mudhari'in yang mana marfu'un i'rabnya rafa wa alamatu rafihi tanda dia rafa subutun nuni. Seperti yang tadi ya, ada nunnya gitu. Karena min af'ali al-khamsati, af'al khamsah. Wa wawul jama'ati dhamirun mutasilun, dhamir mutasil sama juga gitu. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun fi mahalli raf'in dalam i'rab menempati i'rab rafa sebagai apa? Fa'ilun fa'ilnya. Berarti ali fir'aun ya kembalinya ya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il ya, yudzabbihuna ya. Fi mahalli nasbin ya sebagai hal ya, halun ya. Makanya dia fi mahalli nasbin menempati i'rab nasab. Wa sahibul hali, adapun sahibul halnya adalah alu fir'aun. Alu fir'auna aidon. Jadi yasumunakum su'al adzabi dan yudzabihuna ini sama-sama hal ya, menjelaskan keadaan. Di alu fir'aun itu ngapain? Ngapain kepada Bani Israel? Itu menimpakan kepada kalian ya, Bani Israel, maksudnya adalah aslafakum gitu, nenek moyang kalian dengan soal azab. Dan yudzabikuna abna'akum, menggorok apa? Anak laki-laki kalian. Ini juga sebagai hal ya, yang menjelaskan alu Fir'aun itu kejamnya seperti itu. Lalu abna'a adalah maf'ulun bihi sebagai objeknya yuzabihun, menyembelih siapa? Abna gitu. Anak laki-laki. Dia sebagai maf'ulun bihi yang mana mansubun i'rabnya pasti nasab. Wa alamatu nasbihi tanda dia nasab adalah al-fathatu memakai harokat fathah abna'a. Wa huwa mudhafun, selain maf'ul bih dia sebagai apa? Mudhaf. Karena kum ya, dhamirun mutasil di sini, mabniun ala sukun di sini, fi ma'ali jarin sebagai mudhafun ilaihi, sebagai mudhaf ilaihnya abna. Anak-anak laki-laki kalian gitu. Wa yastahyuna al-wawu harfu atfin ya, wawunya huruf ataf, mabniun al fathi dia mabni fathah. Yastahyuna fi'lu mudhari'in ya, fi'il mudhari' juga ya, sama semua itu tadi. Yasumunakum ya, yuzabihuna wa yastahyuna, ini sama-sama fi'il mudhari' rafa, tandanya ada nunnya, itu sama semua. Wawul jama'ati juga sama ya, wawu jama'nya sebagai apa? Sebagai fa'ilnya. Nah, itu sama. Tetapi ini yang berbeda ya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il, ini yang berbeda ya. Jumlah ya, jumlah kalimat yang terdiri dari yastahyuna. Fi'il fa'il fi mahalli nasbin ya, menempati i'rab nasab. Nah, kalau yang tadi yuzabihun itu dan yasumunakum tadi nasabnya karena hal. Tetapi wa yastahyuna ini fi mahalli nasbin karena apa? Karena maktufatun gitu. Karena jumlah maktufah, jumlah yang diatofkan. Diatofkan ala jumlati yuzabihuna, ya, diatofkan pada yuzabihuna. Karena yuzabihuna tadi hal ya, makanya dia mansub. Kalau di sini yastahyuna dia mansub karena apa? Karena dia maktuf pada yuzabihuna. Sebagai pengikut, ngikutin saja. I'rabnya i'rab ngikutin. Nisa'a. Nisa'a adalah maf'ulun bihi sebagai objek dari yastahyun. Yang mana mansubun i'rabnya nasab. Wa alamatu nasbihi tanda dia nasab adalah al-fathatu fathah. Wa huwa mudhafun, dia juga sebagai mudhaf. Nisa'akum ya. Anak-anak cewek kalian. Perempuan kalian. Wakum adalah dhamirun mutasilun mabniun as-sukuni, dia mabni sukun fi ma'ani jarin menempati i'rab jar sebagai apa? Mudhafun ilaih, sebagai mudhaf ilaihnya nisa.
Wa fi al wawu istinafiyatun ya. Wawunya di sini bukan wawu ataf tetapi wawu istinafiyah. Berarti menunjukkan bahwa jumlah setelahnya adalah jumlah apa? Istinafiyah gitu ya. Gampang ya. Berarti kalimat baru. Harfun mabniun al fathi, dia huruf mabni fathah. Wa fi-nya adalah harfu jarin, huruf jar. Mabniun al sukuni, dia mabni sukun. Wa fi dzalikum ya. Dzalikum di sini ada dza, ada li, ada kum gitu. Dza adalah ismu isyaratin ya, isim isyarah, kata tunjuk ya, yang mana mabniun ala sukun dia mabni sukun. Fi mahali jarin, dalam i'rab menempati posisi i'rab jar bi fi, yang mengejarkan adalah apa? Huruf jar fi ya. Fi dza. Wal jaru wal majrur, jar majrur maksudnya fi dan dza muta'alliqun bi ma'dzufin, terkait pada lafal yang mahdzuf. Sebagai apa yang mahdzuf itu? Khobarun muqaddamun, khobar yang didahulukan. Dari apanya? Dari mubtada'nya pasti kan gitu. Walamu, ya, lamnya di li itu ya. Li itu ya. Linya adalah lil bu'di ya, menunjukkan bahwa yang ditunjuk itu jauh gitu. Ya. Kalau hada ya dekat kan, berarti lil qarib. Kalau zalika ya tilka itu lil apa? Lil bu'di, menunjukkan bahwa yang ditunjuk adalah objek yang jauh. Harfun mabnun alal kasri, dia huruf yang mabni kasroh. Jadi tetap dia li, nggak boleh zala. Zalakum nggak bisa, atau zalukum nggak bisa, tetapi tetap zalikum. Wal kafu, ya, kafnya di sini ya, lil khitobi ya, untuk khitab ya. Berarti di sini kan ada apa namanya, ada dialog kan gitu antara mutakalim sama mukhatab. Dalikum, itu berarti ada yang ditunjuk, yang mana yang ditunjuk itu kita tunjukkan kepada orang yang kita ajak berbicara, makanya di situ memakai dalikum. Kafnya di sini lil khitab, yang mana harfun mabniun ala dhammi, dia huruf mabni apa? Dhammah ya. Daliku ya. Wal mimu, mimnya ku dan mim mati kan gitu. Mimnya adalah alamatun lil jam'i ya. Jadi mimnya sebagai alamat atau tanda bahwa mukhatabnya itu jamak, sebagai jamak berarti banyak orang, enggak cuma satu. Kalau satu mufrad berarti dzalika kan. Lalu mimnya di sini sebagai harfun, huruf yang mabniun ala sukun, dia mabni sukun ya. Tetap dzalikum gitu, enggak dzali kumi atau dzali kuma gitu. Tetap dzalikum ya, mabni sukun. Wa yumkinu ya, iktibarukum kalimah wahidah. Ya, ada kalanya ya, ada sebagian nuhah ya, sebagian ulama nahwu itu kumnya itu ya satu gitu. Nah, kalau ini kan didelentrehkan di apa namanya, di tafsir ya. Kunya sendiri, mimnya sendiri. Ya tadi kan gitu. Nah, kafnya itu sebagai kitab ya, kaf kitab, mimnya sebagai apa? Sebagai menunjukkan bahwa lil jam'i kan gitu. Berarti sendiri-sendiri. Tetapi sebagian ulama nahwu itu kumnya ya satu gitu. Wa yumkinu i'tibaru kum itu kalimatan apa? Wahidah. Berarti kum itu ya satu kata. Gitu ya. Boleh kum kita jadikan satu kata, atau kum itu ya ku dan mim mati gitu. Lidzalika fahiya harfu kitabin mabniun ala sukun. Kalau andikan dia kum itu satu kata, ya itu adalah huruf kitab gitu. Yang mana mabni sukun, bukan ku sendiri mabni dhammah gitu. Mim lalu mabni sukun gitu. Tetapi kumnya adalah satu kata. Yang mana huruf kitab kum itu ya, mabni sukun. Wa fi dzalikum balaun. Balaun adalah mubtadaun, yang mana muakhirun ya. Jadi mubtada yang diakhirkan dari apa? Dari khobarnya. Yang mana marfu'un i'rabnya rafa. Wa alamatu rafihi, tanda dia rafa adalah ad-dhammatu dhammah. Balaun gitu. Karena mubtada ya. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khabari. Adapun jumlah mubtada khobar, maksudnya mubtadanya muakhir, khobarnya muqaddam. Berarti jumlah apa? Jumlah ismiyah. Lama lalaha minal irobi, tidak menempati posisi irob. Sebagai apa jumlahnya ini?
sebagai istinafiyatun, ai jumlatun istinafiyatun, kalimat baru. Min rabbikum ya, minnya adalah harfu jarin mabniun ala sukun, dia mabni sukun. Rabbikum ya, Rabbi adalah ismun majrurun bimin, isim yang dijarkan dengan huruf jar min. Wa alamatu jari, tanda dia majrur adalah al kasratu ya, Rabbi kasrah. Wal jar wal majruru, jar majrur maksudnya min dan Rabbi muta'alliqun bi mahdzufin, terkait pada lafal yang mahdzuf. Sebagai apa lafal yang mahdzuf itu? Sebagai sifatun li bala, sifatnya bala. Bala ya, ujian atau cobaan ya, cobaan yang datang dari siapa? Dari Tuhan kalian gitu. Berarti min rabbikum muta'alliqnya pada sifat yang dibuang. Wa robbi, robbi adalah mudhofun sebagai mudhof. Karena kumnya adalah dhamirun mutasilun mabniun ala sukuni fi ma'ani jari mudhofun ilaihi, sebagai mudhof ilaih. Azimun, azimun di sini sifatun saniyatun, sifat yang kedua, karena balak tadi ada sifat yang pertama yang mahdzuf gitu ya. Jadi azim di sini adalah sifatnya yang kedua. Li balak. Marfu'atun, i'rabnya ngikut rafa karena naat ya, atau sifat itu ya tabi kan gitu. Wa alamatu rafihi, tanda dia rafa adalah atumatu tuma. Jadi balaun azimun ya. Enggak boleh balaun azimin atau balaun aziman, enggak boleh. Harus sama karena tabi. Oke, kemarin sudah ini ya. Kita tadabbur kemarin memakai tafsir Qurtubi kemarin. Coba kita baca tafsir yang lain. Tafsir Baghawi ini. Kita akan baca tafsir Baghawi ya. Wa id najainakum ya. Wa id najainakum, dan ingatlah wahai Bani Israil. Najainakum, kami telah menyelamatkan kum kalian. Maksudnya bukan Bani Israil yang zaman Nabi itu gitu. Ya. Maksudnya adalah aslafakum, telah menyelamatkan. Kum ini bimana apa? Aslafakum, nenek moyang kalian. Nenek moyangnya, tetapi bukan nenek moyang zamannya Nabi Yakub, bukan zamannya Nabi Yusuf, tetapi zamannya siapa? Zamannya Nabi Musa gitu kan. Nah, karena Nabi Musa pun ya sama Bani Israil, keturunan Nabi Yakub kan gitu. Jadi Nabi Musa itu ya generasi Bani Israil yang datang setelah Nabi Yusuf, Nabi Yakub, karena Nabi Yakub yang dekat sama Ibrahim kan. Karena Yakub ini kan cucunya Nabi apa? Nabi Ibrahim kan. Nabi Ibrahim mempunyai anak Ishak ya, salah satunya Nabi Ishak. Nabi Ishak mempunyai anak namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub mempunyai anak namanya Nabi Yusuf ya. Di antaranya Nabi Yakub itu kan anaknya kan banyak, ada 12 ya. Di antaranya adalah Nabi Yusuf. Dan yang datang pertama kali kan Nabi Yusuf kan, karena datangnya bukan sengaja gitu, nggak niat merantau gitu, bukan kayak apa kita, kan kayak saya itu niatnya udah niat merantau ke Jakarta kan gitu, tetapi merantaunya karena kecelakaan kan gitu. Nabi Yusuf itu ke Mesir bukan karena niat pengen merantau ya, pengen merantau ke Mesir, tetapi karena kecelakaan, karena dibuang saudara-saudaranya, dicemplungin sumur. Ketika di sumur ya, diambil orang musafir, yang mana musafirnya itu kafilah dagang dan dijual di Mesir kan gitu. Berarti kan nggak niat kan gitu, nggak ada niatan karena waktu itu masih kecil gitu. Dalam tafsir sebagian itu mengatakan bahwa zaman Yusuf ya, nenek moyang pertama kali yang ke Mesir itu ya, sampai Nabi Musa itu sekitar 400 tahun, ya lama, lumayan lama. Lalu wa id najainakum ya, yakni asrafakum ya, wa ajdadakum ya, nenek moyang kalian. Fa'tadaha sinnatun alaihim li anakum naju binajabihim min ali fir'aun.
Kenapa? Ini merupakan apa? Nikmat ya, nikmat yang sangat besar. Kalau andaikan saat itu ya, saat itu Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel itu kalau nggak diselamatkan Allah, ya maka habis gitu, nggak tersisa. Ya. Karena apa? Karena saat itu Nabi Musa dan orang-orang Bani Israel kan sudah terpojok gitu. Di depannya sudah Laut Merah. Kalau andaikan dia melangkah ke depan ya pasti mati, tenggelam, ya kan? Mati tenggelam karena laut. Di belakangnya Musa, di belakang Musa dan Bani Israel itu tentara Fir'aun, ya, Fir'aun dan bala tentara yang begitu banyak sekali. Kalau andaikan kecekel, ya, kecekel itu tertangkap ya, maka pasti dihabisin, ya, dihabisin, dibantai semua, pasti hilang, ya, pasti habis. Makanya ketika diselamatkan ya Musa dan teman-temannya dari Bani Israel itu bisa menyeberang lautan yang itu mustahil bagi kita ya. Lautan yang begitu luas bisa menjadi jalan ya, jalan tol gitu kan. Menjadi jalan tol kan secara logik nggak mungkin gitu. Air itu bisa berdiri sendiri kan, bisa menyibak sendiri itu nggak mungkin tanpa ada apa namanya alat-alat ya, yang memisahkan dua ya kan, dua air kan gitu. Tiba-tiba tengahnya kosong ya seperti jalan tol ini nggak mungkin secara logika karena itu salah satu mukjizat kan sesuatu yang mustahil kan bagi orang tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lalu kemarin sudah sudah kita bahas bahwa Fir'aun itu ya julukan saja bukan nama asli gitu. Fir'aun itu adalah julukan bagi raja-raja Mesir gitu kan. Yang mana saat itu Fir'aun yang bengis itu, yang zamannya Musa itu namanya Walid bin Mus'ab bin Royan. Wa kana min Qibti al-Amaliki. Dari orang Mesir asli, orang Mesir. Wa umiro aktsara min arba'i mi'ati sanah. Yang mana Fir'aun ya, Fir'aun yang bengis itu, ya, Fir'aun yang Walid bin Mus'ab itu umurnya lebih dari 400 tahun. Ya berarti ya umur zaman dulu ya emang panjang-panjang kan. 400 tahun itu berapa generasi kita? Zaman kita kan cuma berapa? 60-an ya. 60-an tahun. Berarti sekitar 8 kali lipat, 7 kali lipatnya gitu. Umur zaman sekarang. Yasumunakum yukallifunakum wa yudhikunakum. Mereka ya ahli Fir'aun itu yasumunakum yukallifunakum wa yudhikunakum, menimpakan kepada diri kalian aslafakum kan gitu. Menimpakan apa? Soal adab yang asyadil adab wa asfa'ahu, adab yang sangat luar biasa. Ini dalam tafsir Baghawi ini ya dijelaskan detail ya. Asfa adab itu apa saja? Wakila dikatakan bahwa yasrifunakum fil adabi marotan hakada wa marotan hakada. Jadi adabnya itu tidak satu, berbagai macam adab, berbagai macam siksaan ya. Jadi Bani Israel itu menjadi buli-bulian gitu, menjadi buli-bulian Fir'aun ya. Kal ibili asaimati fil bariyah, sebagaimana binatang ternak. Ya kayak onta gitu. Ya terserah yang punya kan, mau dipukulin, ya mau disuruh membajak sawah, mau diajak ngangkut barang-barang, ya kan? Terserah yang punya kan. Nah itu seperti kayak binatang ternak gitu. Diajak membajak sawah, diajak panen ya, ngangkatin batu, ngangkatin dan sebagainya. Mereka seperti itu, ya seperti binatang ternak. Wa dzalika anna fir'auna ja'ala bani Israila wa sunnafahum fil a'mali. Ya. Jadi berbagai macam ya. Berbagai macam job desk-nya itu beda-beda gitu. Ya. Yang pertama apa? Fasinfun ya benuna. Ya, sebagian golongan itu ada yang ya tim untuk membangun gitu. Bangun kerajaan, bangun benteng dan lain sebagainya. Wasinfun ya harusuna, sebagian itu untuk membajak sawah ya, membajak ladang gitu, macul ya kan, babati suket ya kayak gitu ya, di sawah dia tugasnya seperti itu, nebang pohon dan lain sebagainya. Wa yasrauna, sebagian dia nanamin gitu, yang lainnya membersihin ya, membersihin tanah ya, kalau ada rumputnya dibabati
lalu dibajak ya menjadi tanah yang siap ditanami, ada kelompok lain yang menanam ya. Wasinfun yakhdimunahu. Ya, segolongan lagi menjadi khodim sebagai ini pembantu ya, ada yang mijeti ya, ada yang nyuciin ya, kayak itu pembantu kan itu. Wa malam yakun minkum fi amalin wa doa alaihi al jizyah. Tetapi kalau andekan ada yang tidak ya, tidak termasuk tim-tim itu gitu. Nah, kelompok yang membajak sawah, kelompok yang tadi menanam tanam-tanaman, itu berarti dia akan kena jizyah, kena upeti gitu. Waqala Wahabun ya. Ini menurut Wahab ya, salah satu mufasir, kanu asnafan fil a'mali fir'auna fadu al-quwah yang hituna asawari min jibal. Nah, menurut Wahab ini sebagian orang-orang yang kuat-kuat gitu ya, jadi bapak-bapak ya, anak-anak muda gitu kan, yang mempunyai tubuh keker ya, tubuhnya keker ya, dia kuat, maka dia akan mendapatkan kerjaan apa? Di gunung ya. Di gunung ngapain? Motong-motong batu gitu ya. Di situ menjipui batu. Sebagai apa? Sebagai bahan bangunan gitu. Berarti ini berat banget gitu. Nah, kalau jadi anak muda yang kuat, kerjanya berat kan. Hatta farihat a'nakuhum, sehingga anak di sini ya, ini apa? Unuk, jamak dari ini. Anak itu unuk. Leher-leher itu sampai lecet-lecet. Karena apa? Untuk manggulin itu, batu-batu yang gede-gede itu, yang diambil dari gunung-gunung ya. Kalau zaman dulu belum ada truk kan gitu. Dari gunung diangkat sebentar ke truk. Kalau ini apa? Diangkatin. Sampai lehernya itu pada lecet-lecet. Sampai bahkan bernanah kan gitu. Kayak luka-luka lah. Wa aidihim ya. Selain anaknya, aidihim juga. Kapalan, kalau orang Jawa itu kapalan ya. Kalau suka kerjanya di sawah ya, nyangkul dan lain sebagainya, ngarit gitu kan. Ini pasti kapalan. Tapi kalau di sini nggak hanya kapalan, tetapi sampai apa? Luka-luka, lecet-lecet gitu. Wada biro zuhuruhum min qad'iha wa naqliha. Sampai zuhurnya ini ya, zuhur itu apa namanya? Punggung ya. Punggungnya itu sampai apa? Sampai dengkean ya, dengkean. Sampai dengkean, sampai apa namanya itu? Bengkok itu apa namanya? Ya sampai gitu. Karena apa? Tiap hari ngangkatin batu yang gede-gede. Ya lama-lama punggungnya kan ini bongkok ya, apa ya? Bongkok kan gitu. Seperti itu ya. Wa ta'ifatun yanquluna al-hijarah. Tadi udah ya. Sebagiannya itu memindah batu gitu. Wa ta'ifatun yabnu lahu al-qusur. Sebagian lagi apa? Tugasnya membangun ya, tukang batunya gitu. Wa ta'ifatun minhum yatribuna al-labina. Sebagian lagi membuat batu bata. Yang dibuat batu bata, ini tim pembuat batu bata. Wayat bukhuna al ajuro, dan sebagian juga membakar batu bata yang sudah kering kan. Jadi ada timnya yang membuat, yang nyetak itu kan. Lalu ketika sudah dipanasin ya di bawah terik matahari sudah kering siap dibakar, ya, ada juga timnya untuk membakar. Wa ta'ifatun najjaruna wa haddadun, ya sebagian juga ada yang menjadi apa? Najjar. Najjar itu tukang inilah, tukang kayu lah ya. Mulai nebang kayunya, nukangin jadi apa namanya, ada pintunya ininya. Itu ada juga tukang najjar. Ada juga haddadun ya, tukang pandi besi. Nah, pandi besi ini yang membuat ini kan ada juga kan. Ya, besi-besinya dibuat apa gitu. Alat-alat pertanian atau besinya dibuat untuk bahan bangunan dan sebagainya. Itu ada juga tim haddadun ya, tukang pandi besi. Wadok fatu minhum yatribu alaihim al-khorot doribatan yu'addunaha kula yaumin. Tetapi bagi orang yang lemah, ini lemah kayak disuruh ke gunung ini nggak kuat, mengangkat batu kecil aja nggak kuat. Bagi tim yang lemah-lemah itu, secara fisiknya lemah, nggak kuat, nah ini ada kerjaan juga gitu. Nah, nggak ada kerjaan juga. Sebagai apa dia? Penarik pajak, penarik upeti gitu kan, dinarikin gitu. Kula yaum, dan setiap hari dia lakukan. Faman ghorobat alai syamsu qabla an yu'adhiya doribatahu gulat yaminuhu ila unuhi syahron. Kalau andekan ya sehari itu ya sudah
deadline-nya ya, terakhir itu sampai ghurub ya, ghurub syamsi ya. Matahari itu sudah tenggelam ya, terbenam ya. Nah, itu ya sore lah ya, sekitar jam berapa itu kalau di sini? Jam setengah 6 ya, jam setengah 6. Nah, jam 6 itu udah ghurub, kok belum bayar? Nah, dia akan dapat hukuman sebulan. Diapain itu hukumannya? Tangannya dibelenggu, ya dicancang ke unuknya. Tangan kanannya diikat ya, diikat ke lehernya. Enggak cuma sehari, tetapi syahron. Makanya enggak berani pasti ya. Ya sekali lupa sampai tenggelam matahari kok belum bayar, maka hukumannya sebulan diikat tangannya. Wanisa'u, adapun tim ya, tim wanita, cewek-cewek itu kan nggak mungkin disuruh ke gunung kan cewek-cewek ini, ya kan nggak kuat gitu. Wanisa'u yakzilna al-katan, oyan sijna. Nah, tim cewek ada sendiri kerjaannya, yaitu mintalin benang-benang ya, nenun dan lain sebagainya, membuat pakaian dan lain sebagainya. Itu tim cewek. Nah, itu berarti termasuk apa tadi? Termasuk soal adab kan? Kerja paksa itu nggak ada upahnya, justru malah dia harus ini tadi, harus ngeluarin pajak juga bagi orang yang tidak ikut kerja kan gitu. Berarti dia itu kerja paksa gitu, kerja rodi ya. Nggak ada upahnya, diperes gitu kan tenaganya. Nah, itu termasuk tadi apa? Soal adab. Selain soal adab seperti tadi yang dijelaskan itu ya, ulama tafsir, yang paling ngerinya adalah yuzabbihuna abna'akum. Mungkin kalau kita disuruh kerja ya di sawah ya, nyangkul tiap hari ya, ke gunung meskipun sampai lecet-lecet ya, itu mungkin kuat ya, kuat. Tetapi kalau yuzabbihuna abna'akum, ini sangat luar biasa. Anak ya, anak yang dinanti-nantikan ya, ketika dia baru lahir dan dia cowok maka disembelih. Nah, ini kan sangat berat sekali gitu. Sangat berat sekali. Makanya itu asfaul adzab banget gitu. Yudzabihuna abna'akum. Mazkurun ala wajil badal min qawlihi yasumunakum soal adzab. Ini sebagai badal ya. Badal dari yasumunakum soal adzab. Wa yastahyuna nisa'akum yaturkuna huna ahya'an. Dan beruntung kalau anaknya cewek gitu. Nah, ini kan kita punya anak itu nggak bisa milih gitu. Ya, kita nggak bisa milih, ya Allah cewek, ya Allah kan. Ya kalau Allah nentuin cowok, ya cowok kan gitu. Nah, kalau andaikan anak yang dilahirkan berupa cewek, ya itu selamat kan. Ya enak gitu. Ya terukuna ahyaan, maka dibiarin ahyaan, ya dibiarin dia hidup. Wadzalika anna fir'auna ra'a fi manami kana naron akbalat min baitil al-muqaddas ya, atau maqdis ya, sama saja. Jadi lafal Maqdis itu bisa dibaca Muqaddas, ya Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Ya udah kemarin sudah saya sampaikan mimpinya ada api yang datang dari sana yang memasuki rumah-rumah seluruh orang Mesir, ya membakarnya, dan orang Bani Israel enggak. Jadi semua orang Kipti itu kena semua gitu. Dan itu ya yang membuat heran Fir'aun itu kenapa? Ya, cuman orang Mesir saja yang dalam mimpinya itu, dan orang Bani Israel itu nggak disasar api itu gitu. Nah, itu yang membuat janggal Fir'aun, ya, yang membuat janggal Fir'aun itu gitu. Fahalahu kan, fahalahu. Jadi heran dia. Nah, sehingga apa? Mendatangkan itu peramal gitu kan, mendatangkan peramal untuk meramalkan mimpinya itu. Kalau zaman dulu itu ya kahana itu ya manjur kan, ramalannya benar kan, tepat kan. Emang ada gitu. Ya, kelak ya ada keturunan dari Bani Israel itu laki-laki yang akan menghabisi kamu, yang akan menyudahi kekuasaan kamu, kezaliman kamu. Yaitu Nabi siapa? Nabi Musa ya gitu. Lalu Nabi Musa itu kan mempunyai adik ya. Namanya siapa? Harun ya. Pertanyaannya, kenapa Harun juga selamat kan? Padahal kan berarti zaman dulu itu antara Musa dan Harun itu nggak terlalu, selangnya tidak terlalu lama, tidak terlalu jauh. Nah, maka kan sudah zamannya dikasih peraturan bahwa anak laki semua dibunuh.
Kalau Musa diselamatkan Allah, ya justru apa? Menjadi anak apa? Anaknya Fir'aun. Musa itu menjadi anak asuhnya Fir'aun. Karena Musa dikelenterkan ya, dihanyutin ya, dihanyutin di Sungai Nil dan ditemu siapa? Istrinya Fir'aun dan diajak ke rumahnya. Nah, ini sebetulnya apa namanya kekuasaan Allah sangat luar biasa ya. Makarnya makhluk sebengis apapun, makarnya semakar-makar apapun, rencana sedetail apapun, kalau Allah nggak ngizinin nggak akan bisa. Justru musuhnya sendiri diasuh sendiri, ya. Yang lainnya disembelih, malah yang aslinya yang bisa menyudahi ya kekuasaan Fir'aun itu malah diasuh sendiri. Ini tadi yang Harun itu ternyata ada penafsiran yang mengatakan bahwa Harun itu lahir di tahun yang mana tahun itu dilarang dibunuh gitu. Jadi ceritanya gini. Ceritanya setelah mimpi tadi ya dan ditakwili oleh kahana, semua bayi laki-laki dibunuh. Sehingga apa? Sehingga bertahun-tahun setiap anak laki dibunuh. Dan orang-orang tuanya itu kan lama-lama tua, ya kan? Lama-lama mati. Lalu yang kita jadikan budak siapa kan gitu? Ada seorang apalah istilahnya, orang penasihatnya lah. Ya. Penasihatnya Fir'aun itu mengatakan seperti itu, Fir'aun ya. Andaikan seluruh Bani Israel laki-lakinya kamu sembelin semuanya. Ya. Berarti kan nggak ada generasi penerus gitu. Yang kita jadikan budak ya. Karena orang tuanya lama-lama kan apa? Lama-lama dia akan menjadi lemah, akan tua dan mati. Kalau semuanya mati, generasi laki-lakinya nggak ada, gimana? Budak kita nggak ada gitu. Yang kita jadikan sebagai yang membangun benteng kita, istana kita, yang membajak sawah dan sebagainya, berarti sudah hilang. Akhirnya apa? Dari usulan salah satu penasihatnya itu, akhirnya Fir'aun mengeluarkan koror baru. Koror itu keputusan baru ya, yaitu setahun disembeli, setahun tidak gitu. Setahun disembeli, setahun tidak. Nah, pas Harun itu lahirnya di setahun yang tidak ada penyembelihan. Makanya Harun hidup kan gitu. Kalau Musa itu lahirnya di atau pas tahun penyembelihan. Tetapi diselamatkan Allah. Ya tadi dengan cara apa? Dikelenterkan gitu. Dikelenterkan di Sungai Nil dan ditemu istrinya dan dijadikan apa? Anak gitu. Jadikan anak. Nah, itu yang apa namanya? Kekuasaan Allah yang seperti itu ya, luar biasa. Sendolim-dolim makhluknya semakar-makarnya, kalau Allah tidak mengizinkan nggak akan bisa gitu. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azimun. Qila al-bala'u al-mihnah. Ya, jadi bala kemarin sudah saya sampaikan ya. Bala itu adalah al-mihnah. Mihnah itu ujian berat ya. Ya. Fi saumihim iyakum soal adab. Ya, balaknya di sini apa? Balak ujian yang berat itu adalah soal adab yang tadi sudah kita bahas ya. Itu minah yang azimah tadi ya. Bentuk kerja paksa tadi kan, kerja rodi ya, disembeli anaknya itu termasuk apa? Termasuk al-mihnah, ujian yang sangat berat. Wakilah ada mufasil lain mengatakan bala itu ya selain mihnah ujian dari adab, soal adab itu ada juga bala ujian itu adalah berupa nikmah ya, berupa kenikmatan. Jadi ujian itu ada kalanya kenikmatan, ada kalanya apa? Ada kalanya musibah ya, ada kalanya musibah. Aifi injani iyakum minkum nikmatan azimah. Ini apa bagi Bani Israel nikmah balak dari maknanya nikmah itu tadi ya, wa najainakum wa idnajainakum, diselamatkan ya dari kejaran Firaun, diselamatkan dari kejahatan Firaun. Nah, ini kan nikmat. Nikmat yang mana itu adalah bala. Fal bala'u yakunu bimana nikmah wa bimana syiddah. Jadi bala itu maknanya ada dua ya. Maknanya itu nikmat dan maknanya itu syiddah. Ada kenikmatan ya bala ya, syiddah ujian cobaan musibah ya bala gitu.
Wallahu ta'ala qad ihtabiru ala nikmah. Dan semuanya adalah ujian yang mana bagi orang yang diuji itu ya, ketika kita diuji dengan nikmat, kita harus apa? Disyukuri, dengan syukur. Kalau andaikan kita diuji dengan nikmat, bisa nggak kita? Ya, bisa nggak kita bersyukur gitu? Nah, kalau nggak lulus, ya berarti akan mendapatkan apa? Azab yang syadid kan gitu. Nah, wa ala syidah, kalau kita dikasih bala, tapi dengan syidah, ya, dengan diuji harta kita, ya, kemalingan, kebakaran, ya, ada kebanjiran, ada gunung meletus, ada wabah dan lain sebagainya. Nah, syidah itu kita dituntut apa? Bisobri, dengan sabar, kan gitu. Jadi dituntut syukur dan sabar. Syukur ketika ada balak nikmat, sabar ketika ada balak syiddah, gitu ya. Seperti sebagaimana dalam firman Allah ya, wa nabluukum bisyari wal khairi fitnah. Jadi kebaikan ya fitnah, ya, keburukan yang fitnah gitu. Ujian, semuanya ujian gitu. Ya fitnah itu di sini al-bala ya, ujian. Kebaikan ya ujian, ya. Keburukan ya ujian. Nikmat ya ujian, musibah ya ujian. Gitu ya. Dituntut syukur dan sabar. Baik, teman-teman semuanya, insya Allah kita akan lanjutkan wa idfaraqna bikumul bahra. Wa idfaraqna bikumul bahra, ayat selanjutnya insya Allah di hari Senin. Insya Allah di hari Senin yang akan datang. Semoga Allah sehatkan diri kita, Allah jaga kita, Allah panjangkan umur kita sehingga kita bisa bertemu, bisa dalam halaqah Zoomiyah. Kita belajar lagi bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari setiap harinya menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Allah alam bisawab. Alhamdulillah. Alamin. Assalamualaikum.